lulus ya, dan lolos ya. Pemirsa Silet, bulan April bisa jadi bulan yang paling membanggakan bagi artis Ashanty. Ia seolah menjadi inspirasi bagi Kartini-Kartini modern setelah hampir 4 tahun bekerja keras menyelesaikan studi S3 untuk meraih gelar doktor. Akhirnya, di bulan April tahun 2026 ini, Ashanty menghadapi sidang puncak disertasi yang telah dibuatnya. Ashanty sampai sempat jatuh bangun melawan stres untuk merampungkan disertasinya. Bahkan sampai berniat mundur dan menunda ujian lagi di pagi harinya. Tapi Ashanty memilih menghadapinya. Dan hasilnya dinyatakan lulus dan lolos dengan nilai yang sangat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Bisa. Itu harus ditantang begitu, kalau enggak berkembang. Betul, bisa ya Pak ya, tapi ya. Barusan dibantai sama suami sendiri di mobil, guys. Tapi tadi baru dibantai dia aja aku lawan bisa kalau dia. Kan belajar ya Pak ya. Kalau dia yang bantai pakai bahasanya bahasa common yang memang mudah dimengerti. Nanti kalau udah di dalam kelas itu biasanya kan bahasa akademisnya lebih yang membuat kita aduh gitu, jadi kita lebih sulit. Pengen belajar dulu tadi sama Bapak. Bisa ya Pak ya. Bisa. Biasa jagoan kalah dulu kan pas idealnya capcus. Aku tuh udah 3 kali ganti judul di awal. Itu yang pertama, kesalahan pertama. Lalu yang nggak ada kesalahan, ya belajar semua kan dari situ. Terus ada satu lagi yang aku revisinya tuh banyak banget catatannya, itu juga jadi lama menundanya. Hampir 4 tahun lah. Sekolahnya hampir 4 tahun. Tapi aku nggak masalah sih. Karena aku juga bukan kayak mau cepet-cepetan selesai. Selesai dengan ada hal-hal yang aku nggak share ke publik ya, misalnya bagaimana stres aku, bagaimana down-nya, bagaimana diinfus-infusnya dulu. Aku nggak pernah aku share gitu kan, gimana stresnya. Itu kan anak-anak yang tahu, jadi kayak mereka udah sakit lagi, ini lagi gitu. Tiba-tiba aku ngambilnya satu lagi. Takutnya. Kenapa Bun? Asik. Nah. Dokter. Gitu dok. Dewan Penguji akan saya mulai dengan judul yang saya bawakan di disertasi saya, Respon Adaptif Penyanyi Baby Boomers dan Generasi X terhadap transformasi digital di industri musik Indonesia. Dan yang saya sampaikan itu secara tersirat, ya, Anda sudah melaluinya dan secara tersurat Anda lulus ya, dan lolos ya. Selamat Anda sudah lolos, dan sekali lagi jika ini ditata dan berarti pada saat duka, Anda segera menyandang gelar Dr. Ashanty Hasbulillah. Aku bilang S3 di UNER itu memang mengajarkan kita untuk benar-benar harus fokus, nggak bisa nyambi-nyambi kayak aku pikir kan aku kerja, aku ibu rumah tangga juga gitu. Untuk ujian tertutup ini kemarin aja aku revisinya sampai 2 kali kan gitu, karena buat mereka ya mereka nggak mau tahu kamu ibu rumah tangga, kamu public figure, kamu kerja. Kadang-kadang kan aku, ya saya udah kerja gini-gini, ya mereka nggak mau mikirin itu. Yang penting ya harus bagus disertasinya ini, karena kan nanti akan dibaca oleh banyak orang juga. Tanpa Ashanty tahu, kedua anaknya, Arsy dan Arsya, mempersiapkan kejutan dan bunga untuk memberikan selamat atas kesuksesan Ashanty. Dan yang mengejutkan, Ashanty bahkan langsung mendaftarkan kembali untuk mengambil kuliah lagi, yakni S1 Ilmu Hukum. Ambil lagi sekolah hukum, karena menurut aku penting banget, dan aku juga punya tujuan sih. Jadi kita sekarang mau memperkenalkan diri karena udah daftar, udah tesnya hampir 2 jam. Waktu tes ini, tes online, oh my god, dan aku sendiri udah bisa tersenyum lebar. Udah lulus. Sebenarnya sih ini udah akhirnya banget, cuma belum dibilang resmi kalau belum ujian terbuka. Ada sesuatu ini.
Jedot ya. Ini tangan aku. Thank you. Siapa itu siapa? Bu dokter. Jadi aku persiapanku harus matang dulu. Jadi berpendidikan, mengenyam pendidikan itu bukan untuk kalah dan menang, tapi untuk bagaimana berkontribusi terhadap lingkungan sosial dan seterusnya. Dari tangis haru Ashanti yang berhasil raih gelar doktor di usia 42 tahun, di lain kisah, Fajar Setboy tiba-tiba saja mengajak pacarnya yang bernama Hana saat podcast bersama Amanda Manopo dan Sarah Wijayanto. Yang mengejutkan, Hana yang merupakan keturunan Arab, usianya ternyata 3 tahun lebih tua dari Fajar. Lucunya, aksi Fajar yang selalu melontarkan kata-kata puitis untuk sang pacar malah bikin Amanda dan Sarah seperti mendengar gombalan khas Fajar. Lantas, sejak kapan Fajar mulai berpacaran dengan Hana? Hai, halo. Namanya siapa? Hana. Namanya Hana. Coba dulu sini, aku pengen deket-deket. Hana, ketemu Fajar di mana? Waktu itu satu project. Apa yang Hana lihat dari Fajar? Lucu, beda dari yang lain. Oh, lucu, beda dari yang lain. Kasih kata-kata ya. Aku pengen mencari wanita yang ingin menemani aku berjuang, bukan hanya wanita yang siap menunggu di puncak tujuan. Aku keluar dari sini. Iya, sabar. Tahun kemarin sih kurang lebih mau setahun dah. Ada Arab-Arabnya gitu. Iya. Dengarkan aku, wahai sayangku, dengarkanlah isi hatiku. Fix sayang, Fajar itu kan anak angkat kita tahu. Saya juga bingung kadang-kadang. Yang saya tahu cuma kuku-kuku itu doang. Di lain cerita, kondisi Fajar pasca kecelakaan motor yang dialaminya kini berangsur membaik meski masih dalam masa pemulihan. Bahkan, luka seperti kuku yang sempat copot dan memar di tangan masih dalam proses penyembuhan. Untuk menyamarkan luka-lukanya, pemilik nama lengkap Fajar Labajo ini bahkan sampai harus mengenakan pakaian tertutup. Lantas, seperti apa perhatian Manda kepada Fajar? Bagaimana pula